Assalamualaikum. Ya, kali ini kita ceritakan bagaimana hobi budidaya nila ini bisa menghasilkannya. Dimulai dari kita memilih indukan ini seperti pejantan-pejantan ini ya. Ini yang kecil ini juga calon pejantan. Lalu indukan-indukan kita memelihara dan memilih indukan yang baik agar dapat menetaskan larva-larva yang berkualitas dan dengan jumlah yang juga berkualitas ya. Kita pilih bibit-bibit unggul, bisa juga kita besarkan dari kecil. Nah, kalau ini adalah calon-calon indukan dari generasi pertama yang sudah berhasil terjual kemarin. Kita akan ceritakan dari sini bagaimana awalnya hobi ini dimulai, lalu melahirkan larva dengan generasi pertama sampai akhirnya terjual kemarin. Alhamdulillah masih sedikit ya, baru 700 ekor aja yang berhasil. Nah, ini indukan-indukan yang sehat-sehat ya kelihatannya. Nah, setelah kita memilih indukan yang baik, maka para indukan itu akan melahirkan larva-larva yang baik ya. Untuk indukan pemula yang dimulai dari usia 6 bulan itu bisa melahirkan larva sekitar 400 sampai 800 larva yang bisa ditetaskan dalam satu kali penetasan. Nah, kita akan awasi setiap dia menetaskan larva, maka kita akan langsung angkat larvanya sebelum dimangsa oleh teman-temannya yang lain ya, karena tidak semuanya bisa terawasi oleh indukannya. Nah, setelah kita angkat, penampakannya yang seperti ini ya. Ini adalah larva yang baru ditetaskan induknya dan kita angkat. Setelah seluruh larva berhasil diangkat, maka larva bisa kita pindahkan ke kolam pembesaran larva. Ya, jadi larva ini dapat kita gabungkan dalam 6 hari periode kelahiran. Lahir hari pertama, induk kedua di hari kedua, seterusnya sampai hari ke-6. Nah, selisih 6 hari masih dapat dicampurkan dalam satu kolam. Setelah itu, apabila lahir kembali di hari ke-7 dari hari kelahiran larva yang pertama, maka tidak lagi bisa dicampur dalam satu kolam, karena nanti pada akhirnya larva yang lahir pertama akan memangsa larva-larva yang lahir berikutnya. Nah, ini justru akan menghabisi larva-larva kita. Nah, jadi perlu kontrol waktu juga untuk mencampurkan larva-larva kita. Kalau sudah lebih dari 6 hari, maka hari berikutnya kita harus besarkan di kolam larva yang lainnya. Satu kolam larva ini hanya bisa untuk 6 hari kelahiran, agar larva-larva kita tidak saling memangsa. Untuk pemberian pakan larva-larva kecil ini relatif bisa diberi dengan pakan yang halus. Kalau mau beri pakan yang agak lebih besar juga bisa, tapi coba direndam dulu dengan air biar, kalau bahasa Jawanya itu, agak medok sedikit, baru diberikan kepada larva-larva kita yang masih kecil-kecil ini ya. Untuk teman-teman yang punya kolam bawah atau kolam tanah, setelah 1 bulan di kolam pembesarannya, maka larva-larva usia 1 bulan ini sudah bisa kita terjunkan ke kolam tanah. Nah, para larva akan lebih cepat besar apabila kita besarkan di kolam tanah ketimbang kita besarkan di kolam atas ya, kolam semen atau kolam terpal atau sejenisnya. Kenapa? Karena di kolam tanah terdapat pakan-pakan lain dan unsur-unsur hara lain yang bisa menjadi supporting untuk makanan para larva ini, sehingga dia dapat tumbuh lebih cepat ketimbang hanya mengandalkan makanan yang kita berikan. Setelah
1 bulan di kolam pembesaran atas, lalu umur 1 bulan larvanya kita turunkan ke bawah. Nah, setelah 1 bulan di kolam tanah, maka akan seperti inilah penampakan larva-larva kita tadi. Nah, seperti ini juga ya. Sebagian yang bibit-bibit unggul sudah ada yang kelihatan ya, lebih besar. Nah, itu nanti bisa kita ambil kembali untuk jadi calon-calon indukan kita. Kita bisa ambil beberapa. Nah, ini sudah umur 1 bulan di kolam tanah, dan ini sudah siap untuk kita angkat dan siap untuk dipasarkan. Ikan yang sudah siap untuk dipasarkan dapat kita panen dari kolam tanah ke kolam penampungan atas, agar jika ada pemesanan atau pembelian, kita bisa lebih mudah mengambil ikan tersebut tanpa memerlukan waktu yang lama dan tanpa harus repot untuk terjun ke kolam tanah ya. Kalau kolam atas kita tinggal kurangi airnya dan ikannya dapat kita ambil dan kita kirimkan. Nah, seperti ini proses untuk kita pengangkatan jika dia sudah ada di kolam atas. Ini kebetulan kemarin ikan kita ada yang pesan sekali semua mau diborong. Nah, kita packing ya, ini plastik packing. Itu ikannya udah tenang, udah kena bius, tidak lompat-lompat lagi. Nah, ini kita kalau udah kurangin air seperti ini, kita udah gampang untuk mempacking ikannya tanpa membutuhkan waktu yang lama. Untuk lebih mempermudah kita menghitung jumlah ikan, kita dapat menyalinnya sedikit-sedikit ke dalam wadah besar atau ember. Nah, lalu kita bisa hitung satu persatu ke dalam plastik paketannya ya, sehingga tidak meleset ya. Kalaupun meleset 1 atau 2 ekor, biasalah itu. Ya, setelah di packing maka ikan siap dipasarkan. Nah, sampai di titik ini maka hobi kita tadi sudah menjadi hobi yang produktif dan menghasilkan. Tinggal tergantung kita, jika ingin membesarkan skalanya, maka kita akan memperoleh income yang lebih besar, atau ya hanya sekedar seperti itu aja ya, tapi minimal ini hobi yang produktif lah, yang menghasilkan ya. Baik teman-teman, itu tadi yang bisa aku sharing dari hobi budidaya nila yang akhirnya bisa menjadi hobi yang produktif dan menghasilkan untuk generasi penetasan indukan pertama ya. Aku berhasil sampai besar itu 700, walaupun waktu netas kemarin lebih dari itu ya, tapi karena ini masih yang pertama, masih banyak yang gagal, tapi alhamdulillah 700 ekor bisa berhasil. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Untuk yang mau mencoba, silahkan langsung dipraktekkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.